bersama aku, Rada Juliantika Putri, di part yang ke-6. Nah, pada part ke-6 ini kita akan membahas tentang SDB dan LC. Adapun topik-topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian SDB, yang kedua ada tujuan SDB, yang ketiga ada fungsi SDB, yang keempat ada mekanisme SDB, yang kelima ada pengertian LC, selanjutnya ada jenis-jenis LC, dokumen LC, dan mekanisme LC. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu pengertian SDB. Nah, SDB ini adalah singkatan dari Safe Deposit Box, yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, apa sih tujuan dari SDB itu? Nah, SDB itu memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu menyimpan surat-surat berharga. Yang kedua, melindungi barang atau surat berharga dari risiko. Yang ketiga, fleksibel, berbagai ukuran sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, menjaga kerahasiaan barang-barang yang disimpan aman. Nah, selain itu juga terdapat fungsi dari SDB, yaitu fungsi Safe Deposit Box sendiri itu adalah untuk menyimpan surat berharga dan bernilai tinggi serta tempat penyimpanan barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, berlian, mutiara, atau benda-benda yang dianggap berharga lainnya. Itu ada beberapa barang yang tidak boleh disimpan oleh nasabah di Safe Deposit Box ini, seperti barang atau obat-obatan yang termasuk ke dalam kategori psikotropika. Yang kedua itu ada zat-zat kimia yang bentuknya padat atau padat, cair atau gas yang dapat menimbulkan kebakaran atau kerusakan pada barang-barang sekitarnya. Yang ketiga itu ada senjata api, bahan peledak, dan benda berbentuk padat, cair dan gas yang dilarang oleh undang-undang. Itu juga ada barang yang sifatnya bau menyengat atau menjijikkan, dan barang yang dapat menimbulkan kerusakan pada khazanah bank atau bangunan, atau barang yang tersimpan di Safe Deposit Box ini, baik barang milik bank maupun nasabah lain yang tersimpan di SDB ini. Nah, selain itu kita harus mengetahui bagaimana mekanisme dari SDB ini. Nah, adapun mekanismenya, yang pertama itu kita harus menjumpai teller dan mengutarakan niat dan maksud kedatangan kita. Selanjutnya itu kita harus mengisi permohonan penyewaan Safe Deposit Box ini. Selanjutnya itu kita harus mengisi surat kuasa atas Safe Deposit Box ini. Terus kita harus mengisi perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada Bank Rakyat Indonesia. Nah, lalu kita harus menandatanganinya dengan arti kita itu setuju atas perjanjian tersebut. Selanjutnya kita mengisi kartu izin masuk ruangan khazanah Safe Deposit Box pada PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, jika ingin berhenti itu kita harus membuat atau mengisi permohonan penghentian Safe Deposit Box tersebut. Nah, pastinya Safe Deposit Box ini ada keuntungannya. Nah, di sini itu ada keuntungan bagi bank dan bagi nasabah. Nah, kalau bagi bank itu ada keuntungannya itu biaya sewa, uang jaminan yang mengendap, dan pelayanan nasabah.
Dan kalau keuntungan bagi nasabahnya, yang pertama itu ada menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Yang kedua, keamanan barang yang kita simpan itu akan terjamin. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu LC. Apa sih LC itu? Nah, LC itu adalah letter of credit, yang artinya itu salah satu jasa yang dimiliki oleh bank untuk memperlancar proses transaksi perdagangan. Nah, khususnya itu untuk jual beli internasional atau kegiatan ekspor impor. Nah, selanjutnya itu akan ada jenis-jenis dari letter of credit ini. Itu jenis-jenisnya sangat banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan hanya 9. Yang pertama itu ada revocable LC. Nah, jenis LC ini dapat dibatalkan atau dibuat secara sepihak kapanpun oleh pihak bank penerbit. Nah, bank penerbit itu tidak harus melakukan konfirmasi kepada pihak importir. Yang kedua itu ada irrevocable LC. Nah, ini merupakan kebalikan dari revocable LC. Nah, yaitu LC ini tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Nah, yang ketiga ada SEC LC. Itu merupakan LC yang syarat pembayarannya itu dapat langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Yang keempat itu ada usance LC. Nah, ini merupakan LC yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu. Nah, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Yang kelima itu ada restricted LC. Nah, itu merupakan LC yang pembayarannya atau penerusan LC hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja, yang namanya itu pastinya tercantum di dalam LC. Yang keenam itu ada unrestricted LC. Nah, jenis LC ini yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Artinya itu tidak ada batasan kepada bank tertentu. Yang ketujuh itu ada red clause LC. Nah, kalau ini LC di mana bank pembuka LC itu memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiari sebagian tertentu atau seluruh nilai LC sebelum beneficiari menyerahkan dokumennya. Yang kedelapan itu ada transferable LC. Nah, LC ini yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai LC kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Yang kesembilan itu ada revolving LC. Nah, jenis LC ini yang penggunaannya itu dapat dilakukan secara berulang-ulang, dan ada jenis-jenis LC yang lainnya. Nah, apa saja sih dokumen LC? Itu untuk memperoleh atau menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan LC itu pastinya diperlukan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Nah, dokumen ini pasti memiliki andil yang besar dalam proses penyelesaian LC. Umumnya itu bagi pihak-pihak yang terlibat perlu menyiapkan dokumen seperti bill of lading, commercial invoice atau faktur perdagangan, ada packing list, ada weight note, ada measurement list, ada insurance certificate, ada consular invoice, ada brosur atau leaflet, atau ada surveyor report, ada manufacturer certificate, ada certificate of origin,
ada processing di sense, terus ada instruction manual. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dong bagaimana mekanisme dari LC tersebut. Nah, yang pertama itu ada importir dan eksportir mengadakan perjanjian dan persetujuan barang yang tertuang dalam sales contract. Yang kedua itu importir melakukan pembukaan LC di opening bank. Yang ketiga, berdasarkan aplikasi importir, opening bank meneruskan LC ke advising bank. Baru LC berikut dokumen itu diserahkan oleh advising bank kepada eksportir. Setelah itu, setelah dia menerima dokumen dari advising bank tersebut, maka eksportir itu mengirim barang kepada importir sesuai dengan perjanjian. Yang kelima, bukti pengiriman barang dokumen oleh eksportir diserahkan untuk memperoleh pembayaran dari advising bank. Lalu langkah selanjutnya, advising bank akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan eksportir yang telah memenuhi syarat. Baru advising bank meneruskan dokumen pembayaran dan pengapalan barang kepada opening bank untuk menerima pembayaran kembali. Setelah itu, opening bank mempelajari dokumen dari advising bank dan apabila sudah lengkap, barulah akan dibayar kembali. Setelah itu, opening bank akan memberitahukan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir atau advising bank. Nah, yang terakhir itu importir akan melunasi pembayaran LC yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirim oleh advising bank. Nah, sekian materi dari STB dan LC. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Sampai jumpa di part selanjutnya. Dadah!